Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Baik. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, alhamdulillah. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke hafal? Hafal ya? Baik, 1, 2, 3. Baik. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali, tentang iman kepada malaikat. Hari ini kita akan belajar tentang mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui diskusi dan juga menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis ketentuan makanan dan minuman halal serta yang haram berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Kemudian melalui diskusi dan juga menggali informasi, peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal serta haram. Nanti kalian akan mengamati beberapa tayangan ataupun gambar yang ibu berikan. Kemudian nanti kalian akan ibu bentuk kelompok dan juga nanti masing-masing kelompok mendiskusikan masalah yang akan ibu berikan. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya dan nanti kita evaluasi bersama. Oke, silakan kalian mengamati gambar dan juga tayangan yang ibu berikan berikut ini dengan cermat dan juga seksama. Coba, ada yang bisa menyebutkan apa hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini? Jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan juga haram. Baik, ibu akan membentuk kelompok ya. Ini satu kelas akan ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Silakan perhatikan masing-masing kelompok dengan tugas atau masalah yang ibu berikan. Kenapa dalam Islam mengkonsumsi babi itu dilarang? Nah, itu tugasnya ya. Masing-masing kelompok silakan untuk didiskusikan. Nah, dalam berdiskusi kalian silakan boleh mencari sumber belajar dari buku-buku PAI kelas 8, buku siswa ya. Kemudian kalian juga boleh ke perpustakaan untuk mengambil atau mencari buku referensi yang relevan gitu dengan pembelajaran kita kali ini. Kemudian kalian juga bisa mengunjungi YouTube ibu. Di sana sudah ibu buat untuk sumber belajar tentang makanan dan minuman haram. Paham? Sudah selesai? Baik, silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Oh baik, terima kasih kelompok 1, bagus sekali ya. Silahkan dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Ya, silahkan kelompok 2. Baik, semuanya sudah presentasi ya dan semua hasilnya bagus. Nah, mari kita evaluasi bersama tentang masalah mengapa babi dilarang dalam Islam. Jadi jelas sekali ya, dalam Quran surat Al-Maidah itu babi adalah makanan yang dilarang. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, ini mengkonsumsi babi itu dapat beresiko untuk terkena infeksi cacing pita atau biasa disebut dengan taeniasis. Jadi cacing pita itu bisa masuk melalui makanan yang kita konsumsi. Nah, kemudian gejala-gejala yang bisa ditimbulkan dari kita terinfeksi cacing pita itu kita bisa sakit perut, kemudian kehilangan nafsu makan, kemudian sakit kepala, kejang dan juga penurunan berat badan dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat dari sisi syariat penyembelihan hewan di sana, kalau kita perhatikan dari analogi tubuh babi, kita sulit membedakan bagian lehernya. Karena kalau kita lihat dari syariat penyembelihan hewan itu, salah satunya adalah terputus saluran makan, pernapasan, kemudian 2 urat lehernya.
Nah, di sini kita sulit menemukan 2 urat leher babi karena dari anatomi tubuh babi itu bentuk tubuh kemudian kepala itu hampir menyatu. Jadi sulit menemukan saluran 2 urat lehernya. Gitu. Kalau misalkan kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan syariat penyembelihan hewan, ini nanti bisa tergolong ke dalam makanan yang diharamkan. Kemudian babi juga mempunyai tabiat yang buruk. Ya, diantaranya itu sering berada di tempat yang kotor. Kemudian yang paling buruk ini adalah mengkonsumsi kotorannya sendiri. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Iya, silakan. Kita sama-sama membuat kesimpulan bahwa yang dinamakan makanan halal itu adalah makanan yang memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi umat muslim itu ada syaratnya ya untuk bisa mengkonsumsi makanan. Yang pertama itu adalah halal. Kemudian yang kedua adalah thayyib, artinya tidak mengandung banyak mudarat. Gitu. Kemudian kriteria untuk bisa kita mengetahui makanan itu halal ataupun haram itu yang pertama adalah halal dari segi wujudnya. Jadi wujudnya itu harus halal dulu gitu ya, jangan sampai nanti kita mengkonsumsi makanan yang sudah jelas-jelas wujudnya adalah najis gitu. Kemudian yang kedua adalah halal dari cara mendapatkannya. Jadi di sini kita mendapatkannya dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang batil, tidak dengan cara mencuri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah halal dengan istilahnya cara pengolahannya, seperti tadi berhubungan dengan syariat penyembelihan hewan. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan juga bahaya dari kita mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang haram. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan tema makanan halal dan haram ini tadi, bisa dijelaskan metode yang digunakan? Metodenya kita menggunakan diskusi dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL gitu, Bu. Oke, model pembelajarannya problem based learning. Iya. Coba dijelaskan tentang problem based learning itu apa dan bagaimana tahapannya. Oke, problem based learning itu salah satu model pembelajaran yang istilahnya menuntut siswa aktif atau siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan ide-idenya atau istilahnya memberikan siswa masalahnya, kemudian nanti siswa mencoba menyelesaikannya dulu sebelum guru memberikan penjelasan. Untuk tahapannya atau sintaknya itu yang pertama guru memberikan orientasi masalah atau penyajian masalah. Kemudian yang kedua membentuk kelompok. Jadi nanti siswa menyelesaikan masalahnya itu dengan kelompok. Kemudian setelah diskusi kelompok ada penyajian masalah atau presentasi dari hasil diskusi kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah ada evaluasi gitu. Dikasih contoh satu soal yang HOTS itu yang seperti apa? Ya, baik. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, memilih produk yang sudah tersertifikasi halal. Kemudian kedua, memastikan adanya label halal MUI. Yang ketiga, melihat komposisi bahan dasarnya. Yang keempat, melihat angka kecukupan gizinya. Pertanyaannya, cara agar terhindar dari makanan dan minuman olahan yang haram pada pernyataan tersebut ditunjukkan pada nomor. Jadi nanti siswa memilih gitu, Bu, menganalisis dari pertanyaan yang diberikan, beberapa pernyataan yang diberikan gitu, Bu. Kalau yang lot yang seperti apa contohnya? Yang lot ini siswa memperhatikan Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu tentang apa gitu, Bu. Ya, cukup, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu fadalna ba'dahum ala ba'dim minahum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajah wa atayna Isa ibna Maryama bainati wa ayadnahu biruhil qudus.